bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dan berjumpa lagi di kelas pada pagi dengan siang pada hari ini. Salawat dan salam atas junjungan dan kisah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Anda semua, sebelumnya Ibu sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada kedua, silakan memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mencek kehadiran Anda semuanya. Alia Putri, hadir Ibu. Citra Dika Cahyani, hadir Ibu. Mutiara, hadir Ibu. Rahmiatul Snidain, Satria Rafi, Hadir. berarti kami Anda di semua ya, rajin-rajin Anda. Iya Bu. Ibu akan berikan kalian layanan tentang media sosial, di mana Ibu mengambil tema ini karena ini kan Gen Z, seringkali ketergantungan dengan media sosial. Maka Ibu akan berikan layanan buat kalian semua. Sebelumnya Ibu mau nanya, ada nggak yang ingat materi sebelumnya Pak? Ingat nggak? Kepercayaan diri Bu. Ya benar Citra ya. Sebelumnya ingat nggak apa itu kepercayaan diri? Gimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Ada nggak yang ingat? Bisa coba untuk menjawab Bu? Ya boleh. Mungkin kepercayaan diri itu suatu keyakinan atau kemampuan yang ada pada diri kita Bu. Benar. Menurut Rami apa kepercayaan diri? Berarti kita tuh yakin sama kemampuan kita Bu untuk meraih kesuksesan. Kemarin kan, iya benar. Kemarin kan Ibu udah ngasih bagian gimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Ada nggak diterapkan? Ada Bu. Ya, contohnya gimana? Boleh cerita nggak? Mau dengar deh. Mutiara jadi Bu. Dia Ya, coba satu Ibu tunjuk. Mutiara silakan. Gimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Baik Bu, izin menjawab Bu. Semenjak Ibu ngasih layanan pada minggu lalu, saya itu lebih bisa untuk percaya diri terhadap diri saya. Karena saya itu sangat insecure Bu. Jadi dari Ibu ngasih layanan itu ngasih gimana sih kita tuh harus percaya diri. Jadi dari itu saya bisa percaya diri terhadap diri saya sendiri. Saya tidak insecure lagi. Saya bisa lebih pede lagi Bu. Iya. Percaya diri itu penting bagi kita karena nanti itu akan membawa kesuksesan. Iya Bu. Kita tuh harus berani, kita tuh Percaya harus diri. berani ya, keluar dari zona nyaman kita sendiri. Iya. Baiklah, nampaknya Anda semua ini pada bosan, gak semangat ya? Padahal baru pagi-pagi udah sarapan nggak tadi? Belum. Kenapa nggak sarapan? Nggak mood Bu mau dia. Soalnya masih pagi Bu. Ya, Soalnya sarapan itu iya. penting. Kadang pagi itu nggak bisa sarapan deh. Soalnya nanti ya. Ini saya begadang ya Bu pasti itu Bu. Ya, begadang dia Satria. Bu kan dia kan janji kan Bu. Mungkin dia sering sekolah sama cewek. Iya Bu. Dia sengaja Bu. Makanya begadang Bu. Benar Satria begadang Iya di Bu. malam. Iya Bu sering call sama cewek. Tidak ada itu kemarin yang gitu. Astagfirullah. Tidurnya jam berapa Satria? Kok bisa? Yang game grup pusat. Oh, sering Boleh lah kayak gitu, itu merusak badan. Dan rugi nanti Satria juga. Sesuai dengan tema penduk media sosial. Kecanduan ya. Iya, nanti Ibu kasih ya layanannya. Aduh. Ya, kita lanjut ya. Nampaknya Anda bosan nih. Ibu akan berikan es drinking. Kasih ya es drinkingnya. Ibu akan memberikan kalian es drinking dengan cluenya itu berhitung. Berhitung. Ibu contohkan ya. 1 itu 4, 2 itu 3, 3 itu 4. Nanti Ibu akan tanya kalian, Ibu akan nunjuk ya. Cara random. Siap-siap. Siapkan mental kalian, jangan takut. Baik, yang pertama tuh Satria 4. Satu. Salah. Cluenya berhitung. 4,
itu 4 itu 1. salah. 5 Bu. Ya, benar Tiara. Satria belum fokus ya? Dia mikirin cewek. Punya berhitung Satria. Berhitung. Ibu akan berikan contoh lagi. Selanjutnya 5 itu berapa? 6. Salah. 5. Enggak, 5 itu 4. Benar, benar Rani. Oh, ibu akan tanya Satria lagi ya. Ini Satria belum fokus lagi nih. Masih ngantuk-ngantuk. Ibu coba berikan clue-nya lagi, Bu. Cluenya berhitung. Iya. Nah, ibu contohkan tadi 1 itu 4. Ah. Kalau 6 itu berapa? 5. 4. Benar Satria. Nampaknya Citra ini belum apa lagi ya? Belum konsentrasi Iya, lagi. Bu. Tahu. Gimana? Cluenya berhitung. Berhitung. Tadi ibu berikan contoh 1. 1 itu sama dengan 4. Cluenya berhitung. Iya. Ini ibu akan berikan contoh lagi. 2 itu berapa? 2, 3, Bu. Benar nih. Udah ngerti nggak? Enggak. Enggak, Bu. Masih kurang, Bu. Cluenya berhitung. Iya. Tadi ibu berikan contoh 1 sama dengan 4. Kalau 2, 3. Kalau 3 itu berapa? Itu udah ibu kasih tuh kuncinya. Sekarang siapa yang kalah ibu hukum lagi ya? Iya, Bu. Janganlah, Bu. Berilah hukuman. Mau nggak kalian ibu suruh bernyanyi kalau salah? Mau, Bu. Tidak. Maulah. Sportif. Mau sepakat enggak? Sepakat enggak kalau kalah nanti nyanyi? Semangat. Gimana Mutiara? Citra? Satria? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Satria gimana Satria? Yang kalah nanti kita suruh nyanyi di depan. Yang kalah. Iya. Ya, kita mulai lagi ya. Kuncinya tadi itu. Iya, Bu. Ibu. Beri aja jawabannya, Bu. Suaranya Nanda. Kita akan mulai tes breakingnya ya. Cepat. 1, 2, 3. Cluenya berhitung. Tadi ibu berikan contoh angka 1 tuh sama dengan 4. Sekarang udah mulai ya. Siapa yang kalah nanti suruh ke depan nyanyi. Sportif Nanda semua? Sportif, Bu. Baik. Alia 3 itu berapa? Belum fokus lagi nampaknya Alia ini. Gue, Bu. Salah. Ya Allah. Alia ada satu. Kita cari ya temannya satu lagi yang kalah. Kita suruh nanti nyanyi sebelum kita mulai materi lain. Citra nanti, Bu. Iya Bu. Selanjutnya itu ibu akan tunjuk Satria. Kalau 6 itu berapa? 6 itu 4. Benar. Kita cari ya teman Alia buat nyanyi di depan. Muti 7 itu berapa? Jangan tunjuk teman. 7 itu berapa Muti? 1. 3. Lama betul rasanya. Semangat dong Muti, masa pagi-pagi udah nggak semangat. Ibu aja semangat nih ya. Pagi-pagi, Bu, sini. 1. 1. Jangan saya tas Satria. Salah. Berapa Mut? Tunggu, Bu. 3, Bu. Salah. 7 itu 5. Sekarang yang kalah tuh ibu minta untuk ke depan secara sportif untuk bernyanyi. 2 orang aja ya. Ada berdua. Boleh jadi orang ketiga. Nggak ada, nggak boleh jadi orang ketiga. Kan ada Muti. Ayo Pinky. Ayo Pinky. Satu kata menggambarkan Alia dan Muti. Angka 1 dan 10. Cepatlah. Ibu dan Mira. Semangat Mut. Semangat, Ini Bu. masih pagi-pagi. Kita harus semangat. Oke.
semangat kalau nantinya belajar. Ibu akan memberikan video terlebih dahulu. Baik Ibu. Baik Ibu. Silakan perhatikan semua nada videonya. Baiklah, dari video tadi, gimana tanggapan dan Anda semuanya? Menurut Anda, media sosial itu yang Anda ketahui media sosial itu apa? Aplikasinya Bu, aplikasinya ada TikTok, Ada Facebook, banyak hal, ada IG, ada Shopee, Bu. Coba satu-satu, biar jelas suaranya. Ibu mau dengar suara Ada. Ya, ya, silakan. Kan misalnya dari aplikasi kan Bu, yang saya ketahui, contohnya Shopee gitu. Shopee kan tempat berbelanja gitu. Sampai uang kita habis itu. Berarti menurut pendapat Alia, media sosial ya Shopee itu termasuk ke dalam media sosial juga. Tapi Ibu mau dengar lah suara satu lagi? tapi gimana cara menguranginya tuh Bu, untuk Iya, dari Shopee itu? nanti dijelaskan nanti Ibu akan jelasin gimana strateginya. Baik Ibu. Ibu mau dengar lah satu lagi pendapat dari teman-temannya tentang media Coba sosial. sama Bu. Iya, kepada Setia silakan. Mobile Legends termasuk media sosial nggak Ibu? Termasuk, Game online itu termasuk game media sosial Ibu? termasuk Setia. Kenapa Ibu katakan termasuk? Karena yang dikatakan di media sosial itu adalah yang termasuk ke dalam berbasis internet. Kan Mobile Legends itu ada internetnya, jadi termasuk ke dalam kategori media sosial. Dia termasuk ke media sosial karena kita ada interaksi. Iya. Selanjutnya Ibu akan memberikan pengantar tentang media sosial ini. Baiklah, Ibu akan memberikan penjelasan tentang media sosial. Saya Ibu ini Ini Ibu ini enggak sih? Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama itu adalah pengertian dari media sosial, di mana media sosial itu adalah sarana internet yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, berbagi, dan dalam membuat konten. Selanjutnya Ibu akan berikan contoh atau jenis-jenis dari media sosial ini. Tadi kan Anda semua sudah menyampaikan media sosial ini apa tadi contohnya? Orita, Ya, apa lagi? Ada jelas lain Bu, ada Gojek, Bu, Grab. itu nggak termasuk media sosial seperti ya. Pakai internet Ibu aksesnya. Ya nanti Ibu akan membagi kalian secara berkelompok. Kalian nanti akan disuruh untuk mencari penggunaan media sosial ini dan strategi penggunaan ini gimana. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit dampak dari media sosial. Yang pertama itu ada dampak media sosial ini bisa kita ibaratkan sebagai pisau bermata dua, di mana nanti akan membawa pengaruh positif dan juga membawa pengaruh negatif terhadap diri Anda semuanya. Yang pertama itu adalah dampak positifnya. Dampak positifnya ini adalah jika kita menggunakan media sosial dengan baik, maka akan membawa pengaruh yang berguna bagi kehidupan kita nantinya. Yang pertama itu dampak positifnya adalah menambah wawasan dan informasi. Maksud menambah wawasan dan informasi
sosial secara bijak, maka Ananda akan memperoleh wawasan yang lebih luas lagi. Ananda bisa mengaksesnya dari buku-buku secara online, jurnal, dan juga menonton YouTube misalnya, maka Ananda akan memperoleh informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah sarana ekspresi dan kreativitas. Dampak positif dari media sosial ini adalah dapat membangun sarana dan kreativitas. Dimana, misalnya nih, Ibu berikan contoh. Jika Ananda udah bosan bikin tugas, Ananda lagi capek-capeknya, Ananda bisa menggunakan media sosial ini sebagai sarana ekspresi. Untuk itu sama saja seperti sebagai sarana hiburan. Tapi seperti TikTok tadi itu tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti akan ketergantungan. Lalu dari velocity itu. Iya, Bu, berdua sama dia. Selanjutnya, Ibu akan memberikan dampak positif yang ketiga itu adalah meningkatkan keterampilan komunikasi digital. Di mana contohnya Ananda nih jauh dari keluarga, Ananda bisa mengabarinya lewat video call, teleponan. Kemudian ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini membawa pengaruh yang buruk atau tidak baik. Yang pertama itu adalah kecanduan dan menurunnya prestasi belajar. Gimana contohnya? Coba Ibu tanya. Kecanduan dan menurunnya prestasi belajar, bisa nggak Anda berikan contohnya? Kecanduan dan menurunnya prestasi belajar itu seperti misalnya kayak gini, Bu. Kecanduan game online. Nah, terus sebelumnya misalnya anggap aja namanya Satria dan Bu. Misalnya Satria itu prestasi belajarnya kayak bagus gitu kan, selalu mendapatkan peringkat. Nah, terus di saat Satria kecanduan game online, terus prestasi belajarnya menurun karena sangat itu ketergantungan sama game online. Saya menurut pendapat Citra. Ya, bagus. Terima kasih Citra telah berani menyampaikan pendapatnya. Ibu mau dengar nih satu lagi pendapat dari teman-teman yang lainnya. Siapa yang mau? Nah, ini kecanduan, dampak negatif media sosial berisiko. Ya. Misalnya tuh, Bu, dia tuh orang yang berprestasi kan, Bu. Sebelumnya tuh dia kayak nilainya bagus, terus dia juga dapat juara di kelasnya. Terus semenjak dia kenal aplikasi TikTok misalnya kan, Bu, dari temannya, dia tahu itu, terus akhirnya dia keasikan, Bu, yang kemarin itu dia rajin belajar kan, Bu. Dia malah kayak di waktu biasanya dia di waktu senggang itu dia sambil belajar gitu kan, Bu. Nah, sekarang tuh dia di waktu senggang maupun di waktu belajarnya kemarin itu dia malah scroll TikTok terus, Bu. Akhirnya karena dia terlalu kecanduan, di saat ujian pun dia nggak terlalu banyak prepare, Bu, untuk belajar. Nah, akhirnya nilainya menurun dan prestasi belajar itu semakin lama makin turun, Bu, nggak naik gitu. Misalnya Ya baik, yang disampaikan Rami bagus sekali ya. Rami tadi sudah menceritakan dampak negatif dari media sosial. Baiklah, Ibu tadi sudah mendengar Rami telah menyampaikan dampak negatif dari media sosial. Sekarang Ibu meminta kalian berduduk secara berkelompok, di mana Ibu meminta kalian karena kalian ada 6 orang, Ibu minta 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu beranggotakan 2 orang. Silakan dari Mutiara untuk berhitung. 1, 2, 3. Silakan duduk secara berkelompok. 1, 2, masa akhirnya duduk sini. Aku depan. Alia, sini ada ya. pindah.
masing-masing bahan ada. Sekarang Anda semuanya masing-masing berkelompok mendiskusikan, mencari tahu bagaimana strategi menggunakan media sosial dengan bijak. Nanti Ibu akan mendengar masing-masing pendapat dari masing-masing kelompok. Baik, Bu. Silakan berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Baik, Bu. Oh, Ibu belum bertanya, Bu. Apa tadi, Bu? Yang menyusun. Silakan berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Baik, Bu. Oh, Ibu belum bertanya, Bu. Apa tadi, Bu? Yang menyusun. Menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Nanti Ibu akan mendengar pendapat masing-masing dari anggota kelompok. Sudah, Bu. Bisa, Bu. Sudah siap, Bu. Ya, sekarang kelompok mana yang mau duluan membaca diskusi dari kelompoknya tentang strategi menggunakan media sosial ini? Mulai dari kelompok satu aja, Bu. Ya udah. Izin Bu menjawab. Izin Bu memberikan tanggapan. Nah, di sini strategi untuk menggunakan media sosial yang baik itu, misalnya aplikasi TikTok nih Bu, kita itu bisa menjadi konten kreator, memberikan edukasi yang baik ke orang-orang, kayak rame dan misalnya kita membuat konten mengenai tutorial berbagai macam lah Bu. Nah jadi di situ dapat pengaruh positifnya bagi orang lain dan kita juga bisa mendapatkan uang dari TikTok itu. Ya, bagus kalau dari pendapat kelompok satu. Selanjutnya Ibu akan mendengar pendapat dari kelompok dua, di mana kelompok dua sudah siap menyampaikan pendapatnya. Sudah, Bu. Ya, Kalau menurut kami lah, Bu, kalau kita dalam sosial media itu, kita harus pandai, Bu, dalam menerima atau memberikan informasi gitu kan, Bu. Habis itu kita nggak boleh mencari informasi tentang publikasi kan. Iya. Nah, terus kami dan kita tuh harus hindari debat provokatif, sara ataupun apa gitu. Ya. ya, bagus dari pendapat kelompok dua ya. Selanjutnya kepada kelompok tiga, silahkan menyampaikan pendapatnya. Dari saya perwakilan dari kelompok tiga itu ini nggak jauh berbeda ya dari pendapat kelompok satu dan kelompok dua. Di saat menggunakan media kami juga selektif dan tidak langsung menerima mentah-mentah informasi yang telah kami terima, yang telah kami lihat dan telah kami baca. Melainkan kami akan melakukan cek terlebih dahulu kebenarannya benar atau enggak. Jadi kami nggak gampang kena hoax gitu. Ya, bagus. Dari pendapat Anda semua tadi sudah bagus Ibu dengar. Simpulkan bahwa penggunaan strategi media sosial secara bijak itu yang pertama, kita tuh harus membatasi waktu aksesnya. Gunakan media sosial ini pada waktu tertentu agar tidak mengganggu aktivitas belajar dan juga ibadah Anda masing-masing. Kemudian kita tuh harus memanajemen waktu penggunaan media sosial tadi. Kemudian selanjutnya adalah strateginya itu adalah strategi menggunakan media sosial secara bijak itu yang kedua adalah kita tuh mengikuti konten edukatif dan positif agar membawa pengaruh positif terhadap diri kita sendiri, dimana agar itu dapat memberikan motivasi pelajaran, keterampilan hidup. Selanjutnya strategi yang ketiga adalah memverifikasi informasi sebelum membagikan. Memverifikasi informasi sebelum membagikan ini, misalnya kita ada nih informasi, kita tuh harus menyaring informasi yang tadi itu terlebih dahulu. Benar nggak? Benar. Kalau tidak nanti kita akan terjerumus ke hal negatif. Iya, kami sudah merealisasikan itu. Kami selalu menyaring informasi, Iya. informasi. Kami sudah menerapkan. Kami nggak seperti Kami sudah sedikit Rapi menerima mentah-mentah, lalu menyebarkannya, dibikinnya.
hanya untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten di mana media sosial ini membawa pengaruh dampak positif dan negatif. Itu dampak positifnya tadi menambah wawasan, informasi, sarana ekspresi dan kreativitas. Kemudian dampak negatifnya kecanduan dan menurunnya prestasi belajar. Terdapat juga terpaparnya informasi palsu. Ibu tadi sudah memberikan Ananda semua strateginya, yaitu Ananda dapat membatasi waktu aksesnya, mengikuti konten edukatif dan positif agar menambah wawasan Ananda semuanya. Kemudian memverifikasi informasi sebelum membagikan. Iya Bu. Sebelum penutupan, ini Ibu bertanya kepada kelompok ini, apa yang dapat Ananda ubah dari cara Ananda menggunakan media sosial ini agar kedepannya Ananda dapat menggunakannya secara bijak? Ada yang bisa menjawab sebelum penutupan? Membatasi waktu, cara menggunakan medsos itu. Ya, Tiara. Menggunakan media sosial yang sebaik-baiknya Bu. Ternyata media sosial itu guna juga untuk belajar Bu. Kalau kita tidak tahu kita nyarinya di media sosial. Nah di situ kita bisa menggunakannya untuk belajar. Baik, pendapat Tiara sudah bagus. Satria, gimana pendapatnya? Menghindari konten-konten tidak mendidik Ibu, seperti konten-konten dewasa atau konten-konten video yang lain, atau konten-konten yang memberikan kami pandangan bahwa menghindari yang dapat saya lakukan itu menghindari konten-konten yang tidak bermanfaat Ibu, seperti konten-konten dewasa, konten-konten yang mengarahkan ke judi online, atau konten-konten yang membuat pikiran kami itu stuck sehingga kami tidak dapat berpikir kritis. Ya, baik, pendapat Satria sudah bagus. Baik, Ibu mengingatkan kepada Ananda semuanya agar bijak menggunakan media sosial ini. Insya Allah ya. Agar nanti tidak terjerumus ke jalan yang salah. Sekarang, apakah Ananda sudah mengerti dari materi layanan yang Ibu berikan pada hari ini? Insya Allah paham Bu. Kami juga akan menerapkannya Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup banget sampai di sini Bu. Semoga dari materi layanan yang Ibu berikan ini bermanfaat bagi Ananda semuanya.